Power Team Indonesia, selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Tema malam ini adalah 7 manfaat dan kekuatan Metaforce dalam bisnis jaringan atau bisnis network. Pastinya ada tujuannya, ya. Jadi tujuan dari akademi ini melihat manfaat dan harapan besar bisnis Metaforce ekosistem. Teman-teman harus menyadari ini adalah revolusi bisnis network dunia. Jadi teman-teman selama ini yang teman-teman tahu, bisnis network itu adalah sebuah proyek yang dibuat oleh seseorang, perusahaan tertentu, yang mana di sana ada namanya pengumpulan dana, yang mana di sana ada namanya kontrol sistem, yang artinya kita tidak mendapatkan kebebasan di dalam bisnis network sebelumnya. Ini adalah revolusi besar di dalam dunia network dengan blockchain teknologi. Ini lebih ke DeFi, ya, desentralisasi finance, ya, keuangan terdesentralisasi. Ini menarik karena kita mendapatkan sebuah peluang bisnis yang mana status kita itu sama. Antara saya dan Lado itu sama, antara saya dan teman-teman juga sama. Kita sama-sama mempunyai matriks sistem yang sama, kita sama-sama mempunyai matriks sistem yang harganya sama. Tidak ada istilah selisih harga, tidak ada istilah yang namanya harga stokis, nggak ada istilah yang namanya harga ponder dan macam-macam, yang mana sifatnya biasanya ketidakadilan terjadi di dalam dunia network. Di sini benar-benar adil. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang serius pasti akan mendapatkan uang yang lebih besar. Orang-orang yang diam aja, dia tetap mendapatkan uang, tapi secara percepatan dia lambat. Tujuan dari bisnis adalah untuk perubahan besar-besaran. Tujuan dari bisnis bukan untuk mendapatkan uang kecil. Tujuan dari bisnis bukan untuk mendapatkan uang 100%, 200% dari modal yang dikeluarkan. Tapi bagaimana caranya bisnis bisa merubah uang kecil, bisnis bisa merubah pemahaman kecil menjadi pemahaman besar, sehingga terbentuklah yang namanya ribuan bahkan jutaan persen. Itulah yang namanya perubahan besar-besaran. Oke, teman-teman, kami meluncurkan akademi cukup banyak dan teman-teman, ini adalah pemahaman dan teori yang kami sampaikan adalah implementasi nyata yang kami lakukan, dan pastinya materi-materi ini juga berkolaborasi dengan penyesuaian global internasional. Kami membahas teknologi, strategi, motivasi, pemahaman teknologi, cryptocurrency, dan banyak lagi. Dan pastinya teman-teman, di sini kami juga menemukan logika-logika bisnis, logika-logika usaha pada umumnya. Kami juga menjelaskan apa itu Ponzi, apa itu piramida sistem. Kami juga menjelaskan mana yang investasi dan mana yang bisnis. Semuanya clear, tinggal teman-teman bisa menerima materi ini, bisa mau mempelajari ini atau enggak. Ini adalah semua modal kita untuk kekuatan dalam pengembangan bisnis Metaverse. Ketika teman-teman menguasai banyak materi yang berhubungan dengan Metaverse, bisnis ini dalam kendali kita. Oke, kita akan membahas 7 poin di sini. Metaverse adalah masa depan. Oke, teman-teman, Metaverse ini, ya, Metaverse telah menjadi salah satu platform DeFi paling sukses di dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, bisa dengan menghilangkan risiko yang disebabkan oleh sistem terpusat. Teman-teman bisa melihat pengembangan dari Metaverse setelah 6 bulan, rata-rata orang yang bergabung yaitu 5.000 di seluruh dunia, dengan pencapaian hampir 1 juta mitra. Di dalam sejarah network, untuk mencapai angka tersebut, itu pastinya membutuhkan waktu, bertahun-tahun. Oke, teman-teman sadari untuk mencapai, ya, perluasan market yang mana ada banyak negara yang bergabung, bahkan ratusan, ya. Teman-teman bayangkan untuk pengembangan sebesar itu membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam bisnis normal. Ini hebat karena bisnis ini cukup masif dan bisa menyebar di banyak negara dengan sangat cepat. Ini telah menciptakan jalan untuk masa depan bisnis network dunia untuk mengukir proyek DeFi, cryptocurrency, dan program aset matrix system berbasis smart contract, ya, ke dalam platform yang menciptakan penghasilan besar di banyak pengembangan ekosistem blockchain. Oke, di sini juga ada NFT, ada metaverse, ada cryptocurrency, dan kita memahami hal-hal baru di dalam teknologi yang mana ini adalah teknologi masa depan. Jika teman-teman bergabung di metaverse, ya, masa depan akan sangat luar biasa, baik dari sisi finansial ataupun dari sisi pemahaman.
Pemahaman akademi yang kami sampaikan bukan hanya untuk Metaverse, tapi lebih pemahaman positif. Bagaimana teman-teman selalu ceria, bagaimana teman-teman bisa bahagia, menikmati hidup. Ya, hal-hal seperti itu tidak didapatkan di dalam pengembangan bisnis normal, bisnis standar. Teman-teman ketika teman-teman menjalankan bisnis sebelumnya, teman-teman prioritasnya adalah uang. Di sini kami memunculkan manfaat, kami memunculkan perubahan dari sisi individunya. Ketika semuanya dirubah, ketika manfaat dimunculkan, maka uang akan datang. Ketika uang difokuskan, maka manfaat akan hilang dan uang juga ikut hilang. Itu adalah polanya. Coba perhatikan ketika teman-teman memasukkan sejumlah dana dan berharap sekali mendapatkan uang setiap hari, ada suatu saat teman-teman akan ditipu. Kenapa? Karena fokus teman-teman itu bukan untuk manfaat, tapi lebih mementingkan diri sendiri. Bagaimana caranya saya bergabung di suatu bisnis, merekrut orang, mencari orang, orang bergabung, saya dapat uang. Di Metaverse kami tidak mengajarkan itu. Bagaimana caranya kita menyampaikan informasi, membantu orang lain, memberikan peluang, penciptaan peluang. Ketika orang bergabung, kita dapat uang. Kemudian orang bergabung, kita ajarkan bagaimana cara dia bisa juga mendapatkan uang, sama seperti kita mendapatkan uang dari dia. Oke, Metaverse memiliki potensi untuk mengubah masa depan semuanya dalam waktu yang lama sebagai bisnis network. Jadi di bisnis ini teman-teman membangun hari ini itu untuk jangka panjang. Jadi tidak ada yang sia-sia. Bisnis ini dirancang untuk tahan lama. Bisnis ini didevelop dengan pola pengembangan bertahap. Ada roadmap-nya. Oke, ini adalah masa depan kita dan ini adalah transformasi yang terjadi di dalam network teknologi. Poin yang kedua, teman-teman harus memahami Metaverse adalah peluang. Metaverse telah memberikan peluang besar bagi kita semua untuk mendapatkan hasil secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing anggotanya. Jadi teman-teman harus menyadari bergabung di Metaverse, kita mempunyai pijakan yang sama. Tidak ada yang spesial di Metaverse. Ketika teman-teman aktif mengembangkan bisnis ini, membangun tim, membangun bisnisnya, maka hasilnya akan berbeda dengan orang-orang yang diam aja. Oke, ketika teman-teman melakukan, mensukseskan orang lain, 10 orang teman-teman sukseskan di Metaverse, maka dengan sendirinya setiap 10 orang yang teman-teman sukseskan, maka teman-teman akan mendapatkan persentase dari kesuksesan mereka. Orang-orang yang kita sukseskan, satu orang mendapatkan 300% dalam satu siklus, kita akan mendapatkan 100%. Polanya seperti itu. Artinya, ciptakan mitranya agar bisa sukses di Metaverse, tanpa disadari teman-teman akan mendapatkan income dan kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Lagi ngopi, masuk bonus. Ya, lagi santai, masuk bonus tanpa perlu memasarkan. Itulah kekuatan dari bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis mensukseskan orang lain, tapi efek baliknya kita akan sukses ketika teman-teman memahami logika dari matriks sistem itu. Matriks sistem diciptakan ketika teman-teman membeli S6 mendapatkan 6 matrik kosong. 6 matrik kosong akan diisi oleh orang lain itu adalah sama seperti kita mempunyai matrik yang sama yaitu 6 matrik kosong. Ketika mereka habis matriknya terisi penuh, secara otomatis algoritma smart contract akan memerintah pembelian ulang secara otomatis. Begitu juga kita, ketika habis atau terisi penuh 6 matrik kosong di S6, algoritma program secara otomatis akan memerintahkan membeli ke upline-nya. Polanya seperti itu. Nah, makanya di sini di Metaverse tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa disalib dari sisi pendapatan, dari sisi tim. Karena bisnis ini bukan sistem binari, yang mana sistem berkelanjutan ke bawah dan menguntungkan orang atas. Di Metaverse memungkinkan sistem random dan tidak menutup kemungkinan tim-tim leader itu bisa berada di bawah ketika kondisi matriknya itu memang memungkinkan seperti itu. Semuanya sudah diatur di dalam titik matrik yang ada di Metaverse, di program asetnya. Ini telah menunjukkan kepada kita ya bagaimana teknologi blockchain
yang terdesentralisasi dapat berguna untuk menghasilkan uang dan berbisnis online dengan penuh kebebasan, tanpa tekanan, tanpa ada rasa takut. Oke, teman-teman di sini nggak ada yang menekan kita, tidak ada yang menguasai sistem kita, tidak akan pernah akun teman-teman itu di-ban, dimatikan kecuali memang usernya sendiri yang tidak memahami, misalnya membagikan kode perasanya, mengklik link-link yang nggak dipahami seperti itu adalah kesalahan user. Tapi secara sistem itu sangat tidak memungkinkan ya diambil alih oleh orang lain dengan teknologi blockchain ini ketika teman-teman paham dengan penggunaannya. Dan sangat tidak memungkinkan sekali salah satu individu itu sistemnya dimatikan, sangat tidak memungkinkan. Tidak sangat memungkinkan ya tim kita bisa dipindahkan, dan sangat tidak memungkinkan ketika memang bonus itu teman-teman dapatkan itu sangat tidak memungkinkan untuk tidak dibayar. Saya tidak menemukan selama ini semenjak Metaverse ini berjalan satu pun tidak pernah gagal bayar. Belum pernah ditemukan baik di Indonesia ataupun global internasional. Adapun orang yang menganggap saya sudah dapat bonus tapi bonusnya nggak masuk, itu adalah kesalahan pemahaman aja karena belum menguasai sistemnya dan menganggap semua bonus itu masuk. Tapi ada beberapa titik secara algoritma program memang dialokasikan untuk diberikan kepada orang lain untuk S6. Itulah potensi dari limpahan bonus. Itulah kenapa orang-orang yang bergabung di Metaverse ini belum ada mitra, belum mengembangkan, bahkan baru bergabung terkadang kok dapat bonus. Oke. Nah, jadi di situ ada namanya potensi untuk passive income. Tapi passive income bukan kamuflase profit yang mana profitnya dijanjikan 1%, 2% per hari, tapi itu sebenarnya settingan supaya orang lebih banyak bergabung. Di sini adalah hukum bisnis. Pendapatan kita adalah potensi, bisa saja bulan ini 200 juta, bisa aja bulan kedepannya berubah menjadi 50 juta, dan bisa jadi bulan berikutnya menjadi 500 juta. Oke, artinya income-nya tidak tetap, adalah potensi, tapi potensi yang terbukti merubah finansial banyak orang di seluruh dunia. Metaverse adalah kekayaan tanpa batas. Banyak orang mencari tambahan income melalui Metaverse, dan banyak juga yang menjadi jutawan. Dan itu terbukti. Oke, mungkin teman-teman di Metaverse saat ini belum menghasilkan, tapi pembuktiannya ada. Pembuktiannya banyak. Dan artinya secara percepatan ini memungkinkan untuk teman-teman saat ini yang belum memahami sepenuhnya bahwa Metaverse ini adalah percepatan perubahan besar-besaran. Ya, di tim kita untuk mendapatkan mobil dalam kategori teman-teman pasti mempunyai impian, ingin mendapatkan sesuatu untuk membahagiakan keluarganya, ingin mendapatkan mobil impiannya seharga 300 juta. Bayangkan ketika teman-teman dalam status bekerja dengan UMK, kapan akan mendapatkan itu? Di Metaverse secara kalkulasi, secara hitung-hitungan, memungkinkan dalam waktu hitungan bulan dan terbukti. Oke, ini adalah kekayaan tanpa batas. Metaverse tidak menyediakan skema cepat kaya di sini. Ini bukan Ponzi, piramida sistem, money game yang menjanjikan kita bergabung langsung kaya, bergabung hari ini besok kaya, bukan itu. Ini adalah bisnis, tapi ini memberikan kesempatan untuk menjadi sangat kaya jika teman-teman mempromosikan program aset dengan benar dan bekerja untuk bisnis ini. Ini menawarkan kemungkinan untuk menjadi kaya jika menetapkan tujuan dan bekerja selangkah demi selangkah dengan metode yang tepat. Oke, teman-teman, di dalam kita bekerja, kita mau mengikuti disiplin dari perusahaan tersebut. Kita mau masuk jam 8, pulang jam 5. Kita ikhlas menjalankan itu. Di perusahaan pun kita harus mengerjakan sesuatu setiap hari. Di jam tertentu melakukan ini, di jam tertentu kita break, kemudian melakukan itu lagi, dan itu terus berulang. Dan teman-teman dibayar di akhir bulan. Coba penerapan komitmen konsisten, disiplin, yang diterapkan oleh perusahaan tempat-tempat kita bekerja, itu diterapkan di Metaverse.
Teman-teman bisa membayangkan hasilnya dan saya sudah membuktikannya. Oke, artinya bisnis, usaha, bekerja, semuanya butuh perulangan yang komit, yang konsisten, dilakukan terus-menerus. Di Metaverse, kekayaannya tanpa batas. Di sini kita bukan menargetkan seperti MLM, setiap hari kita harus menghubungi misalnya 5 orang, tidak perlu. Tapi bagaimana caranya setiap hari kita melakukan promosi, misalnya 5 kali dalam setiap hari. Bagaimana caranya kita membuat atau memotivasi orang lain dalam pengembangan bisnis ini 7 kali sehari misalnya. Hanya itu yang dilakukan. Kita tidak perlu menargetkan mencari orang setiap hari harus menghubungi 10 orang, nggak perlu. Itu adalah hal yang dulu-dulu dipahami. Ini berbeda. Ini berbeda. Kita harus menerapkan pola yang positif. Bagaimana caranya kita melakukan promosi setiap hari, minimum misalnya 5 kali di beberapa media. Atau mungkin kita harus menyampaikan testimoni, baik dari testimoni kita sendiri ataupun testimoni dari orang lain 2 kali sehari misalnya. Dan itu ketika dilakukan secara konsisten seperti aturan perusahaan tempat teman-teman bekerja, itu hasilnya akan luar biasa. Dan bahkan bisa puluhan kali lipat pendapatan yang umum. Itu sudah saya lakukan dan artinya ini memang betul nyata. Dan bukan hanya saya aja, dan banyak sekali orang-orang di seluruh dunia, bahkan tim leader Power Team merasakan itu. Oke. Yang keempat, Metaverse adalah solusi. Ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan di proyek ini. Ketika kondisi ekonomi global memburuk, imbas dari pandemi, perang Rusia-Ukraina, Metaverse adalah satu-satunya harapan yang datang sebagai solusi masa depan kita. Teman-teman tidak bisa mengharapkan dari trading saham misalnya, karena kondisi ekonomi lagi labil. Teman-teman tidak bisa menerapkan dalam hal bekerja di perusahaan tertentu, apalagi perusahaan asing yang status sumbernya dari Eropa sana. Tidak menutup kemungkinan teman-teman akan PHK massal. Banyak sekali kasus terjadi di beberapa perusahaan besar, yang perusahaan-perusahaan asing dari Eropa di Batam itu sudah mulai runtuh, karena ada pengaruhnya dari efek perang Rusia Ukraina di sana. Ekonomi melemah, bahan-bahan baku untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan elektronik misalnya, chip tertentu itu mulai berkurang karena beberapa negara menerapkan aturan untuk melarang distribusi dari alat itu, takut dilakukan atau digunakan untuk kepentingan peperangan misalnya. Hal-hal itu nyata dan resolusi global yang terjadi, yang diisukan akan sangat buruk, itu memang saat ini belum terjadi. Tapi perkembangan makin parah. Beberapa negara sudah mulai terlibat dan tidak menutup kemungkinan terjadi perang dunia ketiga, dan itu akan berefek besar kepada ekonomi. Nah, maka dengan adanya Metaverse, kita mendapatkan sebuah solusi yang tidak ada hubungannya dengan itu. Bisnis ini tidak memerlukan produk vital atau bahan baku vital dalam arti bahan baku yang sifatnya ada di dunia offline. Semuanya ada di jaringan Polygon yang membentuk sebuah ekosistem komunitas besar dan terjadi perputaran DeFi atau proyek keuangan terdesentralisasi. Ini sangat menarik ya. Metaverse telah membuat impian kita menjadi kenyataan, walaupun beberapa orang yang baru bergabung belum merasakan, tapi ini benar-benar nyata. Telah membantu jutaan orang untuk mendapatkan penghasilan dan pengetahuan, ya. Bahkan kita bisa memahami penipuan bisnis online. Ya, kita mendapatkan solusi dari penipuan bisnis online. Kita bisa mendapatkan solusi peluang pekerjaan yang sekarang ini sangat berkurang. Banyak orang di luaran sana yang tidak ada pekerjaan, yang tidak mendapatkan peluang, tapi dengan adanya Metaverse, mereka mendapatkan sebuah solusi untuk mendapatkan peluang uang baru dari bisnis ini.
Metaverse telah menjadi platform di mana kita dapat saling membantu untuk merubah finansial dan hebatnya lagi mendapatkan ilmu. Itu yang terpenting. Di dalam pengembangan bisnis Metaverse, solusi terjadi ya, dunia fintech, financial technology solution. Yang mana ini adalah pengembangan dari bisnis terdesentralisasi yang tidak ada yang punya secara individu, tidak ada yang punya secara perusahaan, yang punya kita semua. Karena program yang tertanam di smart contract itu berlaku untuk umum. Siapapun bisa membeli dan mengaktifkannya untuk mendapatkan sebuah sistem yang mana sistem itu adalah sistem bisnis beserta sistem yang bisa mendistribusikan aset-aset digital yang mana aset digital itu adalah sumber uang. Oke. Yang kelima, Metaverse adalah kekuatan. Metaverse memiliki banyak keuntungan dibandingkan model bisnis lain yang saat ini hanya bertahan beberapa bulan. Teman-teman perhatikan kalau berpengalaman di dalam bisnis network, berapa kekuatan bisnis jaringan selama ini. Adapun beberapa bisnis yang bisa bertahan selama 2 bulan, tapi dengan persentase keuntungan yang cukup kecil dan biasanya perusahaannya mempunyai backup dari perusahaan-perusahaan gabungan. Oke. Metaverse memiliki kemampuan untuk tidak membuat Anda menghasilkan melalui pemasaran aplikasi langsung. Jadi, di sini bisnis ini juga memberikan limpahan melalui upline. Ya, jadi ada potensi lain selain kita melakukan pemasaran, ada namanya potensi bonus limpahan juga. Oke, baik dari upline, dari downline, serta sumber uang dari produk digital aset dan ekosistem Metaverse yang akan didevelop secara bertahap. Tidak hanya itu, di sini teman-teman akan mendapatkan mata uang crypto DAI stablecoin yang bisa diswap menjadi aset kripto yang berpotensi. Artinya bisa dijadikan modal untuk membeli aset-aset digital lain. Dan teman-teman tidak menutup kemungkinan dengan adanya DAI yang didapat, teman-teman bisa mendapatkan sebuah modal usaha lain misalnya. Dan itu sering saya dengar di Metaverse Power Team, beberapa orang mendapatkan modal usahanya dari bisnis ini. Artinya terjadi peningkatan usaha yang pastinya berbeda. Dan itu bukan salah satu pelanggaran di dalam komitmen atau konsistensi. Karena komitmen dan konsistensi yang dilakukan di proyek, di bisnis, itu adalah bisnis itu statusnya kita lakukan secara bersamaan dengan pola yang sama. Misalnya teman-teman menjalankan bisnis network di beberapa proyek misalnya, maka teman-teman akan mengganggu secara fokus. Nah, ketika teman-teman mendapatkan uang dari Metaverse berupa DAI stablecoin dan dijual menjadi rupiah, teman-teman bisa mendapatkan dana. Dana tersebut teman-teman bisa gunakan untuk menjadi investor level di saham misalnya, kemudian di beberapa reksadana ataupun sifatnya investasi yang memang sudah mempunyai kredibilitas yang maksimal dalam hal bukan berinvestasi di dunia network. Karena selama ini kebetulan background saya adalah BO investasi dan saya tidak pernah menemukan yang namanya investasi di dalam dunia network itu benar, nggak ada. Yang ada itu adalah cara mereka untuk mengumpulkan dana masyarakat. Setelah dana itu terkumpul dan banyak terkumpul, mereka kaburkan. Itu aja ceritanya. Banyak sekali paket-paket investasi itu dijadikan produk network. Permasalahannya di situ. Sebenarnya itu adalah bisnis, cuman produknya adalah uang. Kenapa itu dilakukan? Karena mereka ingin cepat mendapatkan keuntungan. 6 bulan, kemudian mereka tutup, buka lagi, kemudian 8 bulan tutup, buka lagi, dan terkadang anehnya itu pengembangan dari proyeknya orang-orang itu aja. Itu yang kita lakukan selama ini dan tidak kita sadari. Oke, tapi di sini kita menyadarkan semua orang melalui Metaverse. Dari pemahaman yang kita dapatkan, pengalaman masa lalu,
Dan kenapa bisa kita sampaikan? Karena ada yang benar, ada konverternya. Nah, selain dari itu juga teman-teman akan mendapatkan keuntungan lain seperti misalnya naiknya cryptocurrency aset yang juga merupakan keuntungan besar bagi kita. Teman-teman lihat 1 bulan yang lalu Matic itu di harga 14.000 dan sekarang harga Matic itu menyentuh 16.000 lebih dalam waktu 1 bulan. Ketika teman-teman mendapatkan DAI stablecoin 1 bulan yang lalu dan di swap ke Matic, artinya secara keuntungan kenaikan aset itu pastinya sudah sesuatu hal yang besar secara persentase profit investasi atau passive income yang selama ini kita ketahui. Oke. Yang keenam, metaverse adalah pertumbuhan. Di negara seperti Indonesia, di mana tidak banyak orang yang mengetahui teknologi cryptocurrency dan perkembangan blockchain, maka ini adalah sebuah peluang. Nah, ini di dalam pengembangan bisnis sebenarnya peluang. Tapi ketika teman-teman mindset-nya salah dan mindset-nya bukan tentang sebuah bisnis, maka itu menganggap sebuah tantangan. Oke, sekarang teman-teman di dalam pengembangan bisnis, misalnya mengembangkan bisnis investasi, itu gampang. Ya, kita jalankan, kita pasarkan, banyak orang bergabung. Iya, betul. Karena itu orang replan. Replan artinya sudah pernah ada. Orang sudah familiar dengan itu. Dan biasanya orang-orang yang bergabung adalah orang-orang yang spekulasi. Dengan adanya project Metaverse, salah satu hal baru yang mengembangkan ke arah cryptocurrency di project perkembangan blockchain, maka sebenarnya ini adalah peluang besar. Bayangkan ketika teman-teman memahami, menjalankan bisnis ini dari sekarang, di saat semua orang paham nanti, kita udah paham duluan, momentumnya ada di situ. Market Metaverse, pengembangan dari blockchain teknologi ini adalah 100% marketnya. Bukan sesuatu yang berulang, artinya marketnya cukup luas. Cuma bagaimana caranya kita mengkampanyekan bisnis ini agar menjadi tren sehingga orang-orang memahami. Polanya hanya itu. Metaverse telah membantu kita untuk memahami dan memanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan penting, potensi digital aset, dan ekosistem blockchain. Melalui komunitas Metaverse dan Akademi Power Team, komunitas ini memberikan platform melalui perkembangan sebagai pemahaman baru dan skill baik dari sisi copywriting, kemudian berbicara, ya, kemudian ilmu pemasaran, pemahaman teknologi, dan mengerti potensi aset kripto dan banyak lagi. Baik dari itu Metaverse kita memahami melalui akademi ini, dan artinya Metaverse benar-benar pertumbuhan, baik pertumbuhan finansial ataupun pertumbuhan pola pikir dan pemahaman tentang hal-hal baru. Yang ketujuh, Metaverse adalah bisnis tanpa akhir. Teman-teman, Metaverse ini adalah bisnis yang tidak ada batasnya, akan tetap bekerja seperti sekarang ini karena tanpa akhir dan tidak ditemukan kelemahannya. Penyebab-penyebab scam ketika dipelajari penyebabnya, maka tidak ditemukan di Metaverse. Dan ini akan terus berkembang seiring pertumbuhan Metaverse ekosistem. Metaverse ekosistem yang dimaksud itu adalah pengembangan dari program aset, kemudian dimunculkan NFT royalty, di-develop platform Metaverse, didistribusikan Forcecoin, sehingga akan terjadi perputaran ekosistem. Dan ada beberapa pengembangan berikutnya seperti NFT platform, staking program, kemudian game blockchain, dan pada akhirnya mempunyai banyak development atau pengembangan sehingga terbentuklah satu ekosistem di bawah Metaverse ekosistem. Metaverse didasarkan pada smart contract yang telah diterapkan. Smart contract tidak dapat dihapus, diedit, atau ditutup, selamanya akan tetap ada. Dengan demikian, Metaverse tidak terbatas dan terus-menerus tanpa akhir. Kita mulai di tahun 2022.
Kita melewati masa kritis yaitu Black December. Kita melewati masa-masa kritis di dalam tradisi network yaitu Tahun Baru dan Natal. Itu adalah bulan-bulan scamnya bisnis network. Di saat itu Metaverse malah menjadi sebuah andalan di saat tren atau hal-hal yang atau bulan-bulan yang ditakutin di dalam bisnis network itu datang. Bisnis ini sudah masuk di tahun 2023. 2023 adalah puncak pengembangan menuju Metaverse ekosistem atau peluncuran penuh. 2024 akan terus berkembang, 2005 dan seterusnya. Ini adalah bisnis tanpa akhir, bisnis kita yang mana kita akan berada selamanya di sini untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Bisnis ini semakin lama dikerjakan, itu semakin mudah. Semakin lama dilakukan, maka akan semakin banyak sumber uang yang terjadi atau yang akan datang. Maka kita akan mendapatkan peningkatan secara bertahap di setiap tahunnya. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa poin yang kita sampaikan. 7 manfaat dan kekuatan Metaverse adalah informasi yang harus disampaikan ke banyak orang untuk manfaat dan solusi, serta untuk menciptakan peluang bisnis baru di Indonesia dan dunia. Melalui apa? Yaitu promosi, kampanye bisnis, dan informasikan, baik itu melalui online dan offline. Teman-teman, ada beberapa tindakan. Di sini ada 4 tindakan paling mudah menjalankan bisnis Metaverse. Pertama, promosi. Sebarkan informasi dan promosikan kepada orang-orang. Gunakan sumber daya apapun, online dan offline. Online, teman-teman bisa melakukan media sosial seperti Facebook, Telegram, kemudian TikTok, dan lain-lain. Dan itu cukup ringan dikerjakan karena semua materi sebenarnya ada karena kita mempunyai sistem silang. Banyak orang di Power Team ini mempunyai skill baik dari copywriting, kemudian desain gambar, kemudian penyampaian pesan melalui video, dan hal-hal lain. Itu semua adalah properti promosi. Itu semua adalah cara kita menyampaikan bahwa ini adalah bisnis yang luar biasa. Teman-teman bisa menggunakan offline seperti spanduk, ya, kemudian ngobrol dalam hal tabel talk seperti standar pengembangan bisnis sebelumnya, itu bisa dilakukan. Yang penting teman-teman menginformasikan bisnis ini tanpa berharap mereka bergabung. Harapannya dengan adanya promosi, kita akan dihubungi. Orang akan mencari kita. Semakin sering teman-teman melakukan itu, maka teman-teman akan kelihatan familiar di dalam bisnis yang sedang dikerjakan. Sehingga teman-teman menjadi target market untuk dihubungi. Target market untuk orang-orang bergabung. Tujuannya itu. Bisnis ini cukup memungkinkan untuk dibangun, baik dari sisi personal branding, dari timnya, dari apa yang kita buat. Misalnya kita membangun YouTube channel, grup yang ada di Facebook, semuanya bisa dibangun di Metaverse. Karena itu memungkinkan dan itulah hebatnya bisnis ini. Artinya kita mempunyai cukup waktu untuk itu. Kita mempunyai cukup waktu yang hari ini kita sampaikan Metaverse belum bergabung, 1-2 bulan belum bergabung, 6 bulan berikutnya dia akan menghubungi. Berbeda kasus ketika teman-teman menjalankan bisnis dahulu. Hari ini teman-teman sampaikan, teman-teman follow up 1 kali 24 jam. Belum bergabung, dia bergabung tertariknya di 6 bulan lagi. Ketika dia menanyakan dan ingin bergabung, teman-teman sudah pindah berbisnis lain. Permasalahannya di situ. Waktu menunggu tidak ada. Di sini memungkinkan untuk menunggu. Oke, yang penting kita menyampaikan informasi dan terus-menerus melakukan dan pada akhirnya orang memantau, melihat dan pada akhirnya orang menghubungi. Orang-orang akan bertanya dan pada akhirnya menjadi mitra bisnis kita. Oke. Yang kedua, undang calon mitra ke grup presentasi WhatsApp dan Telegram grup tim leader Power Team. Oke, teman-teman di sini pastinya mempunyai upline. Teman-teman di sini mempunyai yang namanya leadernya, ya, pemimpin dalam timnya.
pastinya mereka sudah melakukan atau membuat grup khusus untuk timnya. Gabungkan di situ. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mandiri, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Membuat grup khusus yang mana itu sebenarnya adalah saluran pemasaran. Tempatnya teman-teman memberi update, memberi motivasi, menyampaikan informasi, membuktikan testimoni, itu adalah cara baik untuk menyampaikan bisnis ini. Itu cukup mudah, tidak mengeluarkan keringat, tidak keluar dari rumah pun bisa, sambil melakukan pekerjaan utama pun bisa. Artinya itu sangat mudah. Teman-teman, yang ketiga, ketika teman-teman di dalam bisnis Metaforce baru bergabung dan belum bisa menyampaikan ya secara baik tentang proyek ini, cukup undang calon mitranya ke presentasi Zoom pre-umum Power Team setiap malam Senin. Di sana kami akan menyampaikan, akan membantu bagaimana caranya informasi ini sampai ke calon mitra teman-teman semua. Yang mana tujuannya adalah bentuk penciptaan peluang untuk saling membantu agar bisnis ini terus berkembang. Ketika teman-teman sudah memahami bisnis ini sepenuhnya, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, menyediakan fasilitas Zoom Free misalnya, menyediakan fasilitas akademi untuk timnya. Dan ketika itu dilakukan, hari pertama mungkin terasa sulit, hari kedua mungkin agak kaku dalam hal menjelaskan, tapi semakin lama itu dilakukan, maka teman-teman akan mendapatkan energi dan akan mendapatkan kesempurnaan di dalam penyampaian informasi. Oke, jadi cukup mudah, undang calon mitranya ke presentasi Zoom pre-umum. Oke, yang keempat, hubungkan calon mitra Anda dengan tim leader Power Team. Setiap orang bergabung di Metaforce pasti ada yang namanya upline. Ada yang namanya mentornya, ada yang namanya timnya. Bisnis ini diperlukan tim. Bisnis ini untuk percepatan membutuhkan mentor, karena ini adalah hal baru. Teman-teman cukup menyampaikan informasi singkat. Ada sebuah peluang bisnis berskala global anti-scam. Bisnis ini menjanjikan dan sudah terbukti. Cukup baik, ketika ingin lebih detail, hubungi upline saya misalnya. Hubungi mentor saya seperti itu. Nah, sistem silang, call, itu akan efektif untuk melakukan pengembangan tahap awal. Teman-teman, di dalam kita menjalankan bisnis Metaforce, saya menyadari 1 bulan pertama adalah bulan yang tersulit. Kenapa? Karena kita belum mempunyai tim kita sendiri. Ketika teman-teman melakukan pengembangan bisnis dan mendapatkan mitra, maka itu akan semakin mudah. Semakin banyak orang yang satu frekuensi, semakin mudah untuk menjalankan bisnis ini. Karena saling mendukung, karena saling membantu. Bisnis apapun, itu akan ada percepatan ketika kita bangun sama-sama. Kita tidak bisa berbisnis berdiri sendiri. Kita tidak bisa menjalankan usaha tanpa orang lain. Apapun yang kita lakukan di dunia ini membutuhkan orang lain untuk percepatan. Dan itu adalah wajib. Oke. Lakukan bisnis pemasaran program aset ini setiap hari. Ya, ada 4 poin di bawah ini yang bisa diterapkan di Metaforce dan sulit diterapkan di bisnis sentral sistem dan sentral dana. Fokus, ketika teman-teman fokus, artinya fokus itu mempunyai alasan untuk membangun bisnis sendiri. Ketika teman-teman fokus di bisnis network sentral yang ada pengumpulan dana dan sentral sistemnya, artinya teman-teman fokus membangun bisnis orang lain. Karena teman-teman mendapatkan hasil persentase kecil, apa yang teman-teman lakukan itu mendapatkan 10-20% aja dari bonus sponsor dan sedikit bonus matching. Dan biasanya dijanjikan reward supaya teman-teman lebih bersemangat mensukseskan yang punya proyek. Agar ada tujuan untuk mengejar reward, tapi reward yang diberikan sebenarnya itu adalah tetesan dari dana yang terkumpul di sentral. Kemudian teman-teman di sini juga harus konsistensi. Konsistensi itu adalah salah satu kekuatan di bisnis ini. Teman-teman mau konsisten di bisnis apa yang bisa? Nggak ada. Teman-teman menjalankan bisnis MLM, mau konsisten di situ. Kalau
yang punya proyeknya mau matikan sistemnya, gimana mau konsisten? Teman-teman menjalankan bisnis dan usaha orang lain yang ada sentral dana dan sistemnya, mau konsisten di situ. Kalau sistemnya dimatikan, uangnya nggak dibayar, gimana mau konsisten? Di sini memungkinkan untuk penerapan konsistensi. Teman-teman ingin komitmen di metaverse tempatnya dan tidak bisa dilakukan di bisnis sentral sistem dan sentral dana. Kalau teman-teman ingin komit di dalam satu bisnis network, tapi komitmen itu tidak bisa diterapkan di bisnis orang lain. Ketika sistem itu dimatikan, seperti apa mau komitmen lagi? Kita tidak bisa melanjutkan komitmen kita. Ya, teman-teman harus melakukan persistence untuk impian. Jadi teman-teman melakukan ini terus-menerus. Ketika teman-teman ingin melakukan bisnis terus-menerus di suatu sentral bisnis, sentral sistem dan sentral dana itu nggak bisa. Kita ingin melakukan itu, tapi terkadang sistemnya nggak kuat untuk itu. Di Metaverse memungkinkan karena sistemnya selalu ada di smart contract jaringan Polygon. Selama internet ada, itu adalah hak kita. Program aset yang kita aktifkan itu adalah aset kita yang bisa kita kerjakan untuk menjalankan bisnis sebagai sistem bisnis dari kenyamanan rumah, dari manapun, dan itu bisa dilakukan secara bebas dan di situ tanpa tekanan. Ini cukup menarik ketika teman-teman memahami secara detailnya. Terlalu banyak kelebihan di bisnis ini dibandingkan pemahaman kita di bisnis sebelumnya. Ini adalah penyempurnaan dan peningkatan dari bisnis berkat adanya blockchain teknologi yang mana memungkinkan untuk penerapan sistem terdesentralisasi dengan pola distribusi peer-to-peer atau langsung. Oke. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Kami akan terus memikirkan bagaimana caranya teman-teman yang ada di Metaverse Power Team itu sukses, memahami bisnis ini, menikmati bisnis ini. Bisnis ini ketika teman-teman menemukan titik kenyamanannya, maka bisnis ini tidak ada beban sama sekali. Ketika prioritas teman-teman adalah sesuatu yang memberi manfaat, maka teman-teman akan melupakan ambisi individu. Ketika ambisi individu dihilangkan, maka akan ada namanya kenyamanan di dalam bisnis. Oke, Power Team akses untuk akademi bisa dilihat di YouTube channel. Di situ ada banyak record akademi yang kami lakukan. Beberapa materi cukup panjang dan mungkin membosankan, tapi yakinlah ketika teman-teman menguasai itu untuk sekali, untuk selamanya. Ini berbeda kasus ketika teman-teman memahami suatu produk yang dulu, tapi ketika dipahami ada suatu saat pemahaman itu tidak digunakan lagi. Di sini apa yang kita lakukan itu selamanya akan bekerja. Menariknya di situ. Walaupun materinya panjang, walaupun sulit dipahami, ketika itu dikuasai, itu adalah aset pengetahuan yang berguna selamanya. Kami juga ada Telegram group, YouTube, WhatsApp group, yang mana semuanya kami fasilitasi untuk memotivasi, untuk melakukan pembuktian, untuk mengedukasi strategi dan hal-hal yang diperlukan, untuk tanya jawab, sharing, yang tujuannya adalah untuk manfaat, untuk saling menguatkan bukan melemahkan. Oke, teman-teman kami juga mempunyai banyak tim leader tersebar di seluruh Indonesia. Kami selalu terfokus untuk mensukseskan orang-orang yang ada di Power Team. Kami selalu menghubungkan teman-teman bagaimana caranya teman-teman terhubung dengan market. Bisnis ini kuncinya adalah terhubung. Teman-teman tidak cukup mengandalkan relasi. Di dalam handphone kita mungkin hanya ratusan yang kita kenal. Tapi dengan adanya pola pemasaran, maka market itu sebenarnya tanpa batas. Perluasan market itu terjadi. Memungkinkan untuk mencapai beberapa negara bahkan. Ketika teman-teman memahami pola pemasaran. Pemasaran adalah untuk memperluas market. Bagaimana caranya orang kita terhubung dengan orang, terhubung dengan calon mitra, dan pada akhirnya kita menjadi satu tim walaupun sebelumnya belum saling mengenal. Ini adalah suatu ikatan, ini adalah suatu pembentukan untuk relasi, dan ini adalah salah satu alasan untuk silaturahmi, dan itu adalah hal-hal baik yang kita temukan di
Metaverse. Oke, terima kasih. Itu adalah bagian dari materi akademi malam ini. Kami akan terus melakukan peningkatan pemahaman untuk bekal pengembangan bisnis Metaverse jangka panjang. Terima kasih dan lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada salah penyampaian dan harapannya ini berguna sebagai penciptaan naluri insting bisnis yang mana kami berharap semua teman-teman memahami bisnis ini dari hati, merasa memiliki di bisnis ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Silakan dan saya kembalikan ke Bang Solatun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kenji atas materinya pada malam hari ini. Mohon maaf